Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Hiburlah, hiburlah umatku. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara berseru-seru, siapkanlah di padang gurun jalan bagi Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditimbun, setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi rata, dan yang berbelok-belok menjadi datar. Maka kemudian Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu. Lihat itu Tuhan Allah, ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia akan menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunnya dengan tangannya. Anak-anak domba dipangkulnya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu, ya Tuhan. Aku ingin mendengarkan apa yang hendak difirmankan Tuhan. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai? Sungguh, keselamatan dari Tuhan dekat pada orang-orang yang bertakwa, dan kemuliaannya diam di negeri kita. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu, ya Tuhan. Kasih dan kesetiaan akan bertemu. Keadilan dan damai sejahtera akan berpelukan. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan merunduk dari langit. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu, ya Tuhan. Tuhan sendiri akan memberikan kesejahteraan, dan negeri kita akan memberikan hasil. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan damai sejahtera akan menyusul di belakangnya. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu, ya Tuhan. Bacaan dari surat kedua Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, hal yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan, satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya demikian. Tetapi Tuhan sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Kamu menantikan dan berusaha mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu, langit akan binasa oleh api dan unsur-unsur dunia akan lebur oleh nyalanya. Tetapi, sesuai dengan janji Allah, kita menantikan langit dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu,
Saudara-saudaraku yang terkasih, seraya menantikan semua itu, haruslah kamu berusaha supaya kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapan Allah dan dalam perdamaian dengan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah, seperti tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Siapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepada Yohanes orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengakui dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku, akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Bacaan-bacaan suci pada hari Minggu Advent kedua mengarahkan hati kita untuk terbuka menyambut hari kedatangan Tuhan, Sang Juru Selamat kita. Injil suci pada hari Minggu ini berkisah tentang figur Yohanes Pembaptis yang diutus Tuhan untuk merintis jalan bagi Tuhan. Dialah yang dimaksud oleh Nabi Yesaya, bahwa Tuhan akan mengirim utusan untuk mendahulinya dan menyiapkan jalan baginya. Dalam Injil, kita mendengar Yohanes Pembaptis berseru, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosa. Berkat pewartaannya, banyak orang telah datang, dan sambil mengaku dosa, mereka memberi diri untuk dibaptis. Pengakuan dosa dan pembaptisan merupakan lambang kelahiran baru untuk menjadi manusia baru yang terlepas dan bebas dari belenggu dosa. Dari pribadi Yohanes Pembaptis, kita belajar arti sebuah kerendahan hati. Dia tetap merasa kecil di hadapan Tuhan dan menganggap diri tidak layak di hadapan Tuhan. Hal ini diungkapkannya dengan perkataannya sendiri. Sesudah aku, akan datang Dia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Yohanes Pembaptis mengakui diri bahwa dia hanyalah sebagai utusan yang membawa misi untuk menyiapkan jalan bagi keselamatan banyak orang. Dia tidak membanggakan diri atau menonjolkan diri bahwa dia menjadi utusan Tuhan. Justru sebaliknya, dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Contoh ini dapat kita lihat dalam Injil Matius. Ketika Yesus datang kepada Yohanes Pembaptis untuk dibaptis, Yohanes berkata kepada Yesus, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau datang kepadaku." Karena Yohanes Pembaptis tahu bahwa dia hanya membaptis dengan air, sementara Yesus membaptis dengan Roh Kudus. Bapak, Ibu, saudari, dan saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan, pesan apa yang boleh kita petik untuk hidup kita dari Injil pada hari Minggu ini?
kita belajar dari pribadi Yohanes Pembaptis. Dia yang diutus Tuhan untuk menyiapkan jalan baginya. Sebagai gereja yang hidup, masing-masing dari kita diutus oleh Tuhan untuk membawa sesama kita kepada Tuhan. Namun, penting bahwa sebelum membawa sesama kepada Tuhan, kita sendiri mesti terlebih dahulu dekat dengan Tuhan, melalui sikap hidup doa kita dan tutur kata kita, serta perbuatan amal kita. Teristimewa di masa yang berahmat ini, masa Advent. Kita semua diajak untuk menyiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan. Ajakan ini bukan hanya tertuju kepada diri kita sendiri, melainkan untuk semua orang beriman Katolik di dunia. Sebagaimana ditekankan di atas, kita diutus untuk mengantarkan semua orang kepada Tuhan. Kerendahan hati menjadi kunci untuk mendekatkan diri di hadapan Tuhan. Bila kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan meninggikan kita. Pun sebaliknya, bila di hadapan Tuhan kita meninggikan diri alias sombong, maka Tuhan akan menundukkan kita sampai ke debu tanah. Kita belajar dari Yohanes Pembaptis yang telah merendahkan diri di hadapan Tuhan, sehingga ia beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan. Demikian pun dengan kita, umat yang dikasihi oleh Tuhan. Sehingga pada hari kedatangan Tuhan kelak, kita semua dapat layak di hadapannya dan memperoleh ganjaran rahmat keselamatan dari Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.